Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita tetap pada frekuensi yang sama, yaitu pembahasan dokumen perencanaan desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Pada part kedua ini, pembahasan kita lebih tajam kepada tim penyusun dan tata cara penyelarasan arah kebijakan kabupaten. Baik, sahabat desa yang berbahagia, pada part 1 ya, pembahasan sebelumnya kita telah berbicara panjang lebar berkaitan dengan kebijakan umum tentang penyusunan RPJMDes di desa. Pada part kedua ini kita akan lebih tajam lagi membahas terkait dengan tata cara pembentukan dan tugas pokok dan fungsi tim penyusun, serta tata cara penyelarasan arah kebijakan kabupaten. Tata cara penyelarasan arah kebijakan kabupaten menjadi bagian yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagaimana ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Desa, di mana perencanaan pembangunan desa harus sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja tidak lanjut penyusunan RPJM desa berdasarkan contoh yang telah kami ulas pada part sebelumnya, di mana pada part sebelumnya kita telah membahas panjang lebar berkaitan dengan ketentuan umum perencanaan pembangunan desa. Pada rencana tidak lanjut penyusunan RPJMDes ini, saya tetap mencontohkan kepala desa dilantik pada tanggal 27 Desember. Sehingga jika kepala desa dilantik pada tanggal 27 Desember, berdasarkan ketentuan PP 43 tahun 2014, pasal 117, bahwa RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. Oleh karenanya, pada saat kepala desa dilantik pada tanggal 27 Desember 2021, praktis tanggal 27-22, kepala desa tersebut sudah harus menetapkan dokumen RPJMDes-nya. Nah, pada rencana kerja tindak lanjut penyusunan RPJMDes ini harusnya berdasarkan RKTL yang saya buat, pada minggu pertama bulan Januari, kepala desa telah membentuk tim penyusun dan pada minggu kedua, kepala desa telah melakukan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Bagaimana sih pembentukan tim penyusun dan apa tugas pokok dan fungsi tim penyusun tersebut, siapa yang membentuk, dan bagaimana cara kerja tim penyusun tersebut dalam proses penyusunan RPJMDes, serta bagaimana sih teknis penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten yang ada di desa pada saat kita menyusun dokumen RPJMDes. Baik, tim penyusun RPJM desa pada pembahasan sebelumnya telah saya sampaikan secara detail bahwa ada dua perbedaan dalam dua peraturan yang berbeda, di mana Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, menyebutkan bahwa pembina dijabat oleh kepala desa. Dan itu sama, terus kemudian berdasarkan Permendes, ketua dijabat oleh orang yang ditunjuk kepala desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah sekretaris desa. Terus kemudian sekretaris ditunjuk oleh ketua tim penyusun berdasarkan Permendes, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sekretarisnya adalah ketua LPM. Anggota Permendes mengatur unsur perangkat desa, LKD, KPMD, tokoh masyarakat, dan itu berlaku sama untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta jumlah tim penyusun RPJM desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang, tidak diatur berapa paling banyak tim penyusun yang harus ditetapkan oleh pemerintah desa. Artinya, sepanjang ganjil tidak kurang dari 7 orang, saya kira sah menurut Peraturan Menteri Desa, apakah itu 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Sementara Peraturan Menteri Dalam Negeri, personel tim penyusun RPJM Desa berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang.
di tampilan layar keliru. Harusnya berjumlah ganjil paling sedikit 7 orang, paling banyak 11 orang. Artinya tidak boleh lebih dari 11 orang dan tidak boleh kurang dari 7 orang. Itu yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Komposisi perempuan di dalam Permendas diatur 30% paling sedikit, dan di Peraturan Menteri Dalam Negeri tim penyusun mengikut sertakan perempuan. Artinya sekalipun hanya ada satu perempuan, tidak ada persoalan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri 114. Legalisasi sama, tim penyusun ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Contoh keputusan Kepala Desa tentang tim penyusun RPJM Desa dapat di-download pada halaman deskripsi video ini. Baik, selanjutnya apa sih tugas tim penyusun RPJM Desa? Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan antara lain 1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten, yang kedua pengkajian keadaan desa, yang ketiga penyusunan rancangan RPJM Des, dan yang keempat penyempurnaan rancangan RPJM Des. Ketentuan ini diambil dalam perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Desa Pasal 9. Kenapa kami menggunakan Permendagri 114? Karena memang hasil pendataan SDGs melalui program sensus partisipatori yang dilakukan oleh pemerintah desa tahun 2021 belum sepenuhnya dapat digunakan oleh pemerintah desa pada tahun ini. Oke, kita akan fokus pada pembahasan poin 1, yaitu penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten kota dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa, dengan mengikuti sosialisasi dan atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Semestinya sahabat desa, pemerintah daerah menggelar sosialisasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada pemerintah desa. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjalankan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Desa, di mana pemerintah desa dalam hal akan menyusun dokumen perencanaan pembangunan desanya harus sinergi dengan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, informasi apa sih yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada desa dalam proses atau dalam upaya penyelarasan arah kebijakan yang dilakukan ini? Yang pertama adalah RPJMD desa tentunya harus tahu rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kira-kira program apa saja yang menjadi prioritas pembangunan di daerah masing-masing, sehingga program prioritas daerah di masing-masing daerah nantinya akan ditindaklanjuti oleh program yang memiliki semangat yang sama tingkat desa, dan nantinya akan dituangkan di dalam rencana pembangunan jangka menengah desa. Selanjutnya, informasi yang harusnya diperoleh oleh desa adalah Renstra SKPD, ya. Rencana strategis SKPD, kalau sekarang adalah OPD, organisasi perangkat daerah, di mana setiap desa nantinya kira-kira akan mendapatkan program apa dari pemerintah daerah, atau bahkan ada kegiatan apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung program pemerintah daerah yang kegiatannya tersebar di masing-masing OPD terkait. Terus yang ketiga yaitu rencana umum RT/RW, rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, rencana rinci RT/RW, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten kota. Dan ini perlu disampaikan oleh pemerintah daerah kepada desa. Atau sebaliknya, pemerintah desa perlu tahu kira-kira rencana umum dan rencana rinci RT/RW yang ada di wilayah kabupaten kita masing-masing itu apa. Dalam hal pemerintah desa akan mengambil kebijakan strategis di desanya, tidak keluar dari rencana umum dan rencana rinci, ya. Rencana umum dan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten setempat. Terus yang terakhir adalah rencana pembangunan kawasan.
rencana pembangunan kawasan ini juga penting. Ya. Kira-kira desa yang akan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan desa apakah masuk dalam pembangunan kawasan yang ada di wilayah kabupaten tersebut, sehingga pemerintah desa dapat sinergi atau dapat mendorong rencana pembangunan kawasan di wilayahnya, gitu, di kawasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya, informasi penyelarasan arah kebijakan kabupaten kota ini penting untuk didapatkan oleh pemerintah desa. Dengan cara apa? Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa. Yang pertama, pemerintah desa cukup menunggu informasi yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah sampai pemerintah daerah mengundang pemerintah desa untuk disosialisasikannya beberapa kebijakan yang harusnya disampaikan oleh pemerintah daerah seperti yang saya sampaikan tadi. Terus yang kedua, apabila pemerintah daerah tidak ada inisiatif untuk melakukan sosialisasi terhadap 5 komponen penting tadi, maka pemerintah desa dapat menginisiasi program sosialisasi yang dilaksanakan di tingkat desa. Maka pemerintah desa dapat mengundang OPD terkait, bahkan kalau perlu mengundang bupati dan OPD terkait untuk menyampaikan program prioritas pemerintah daerah yang telah ditetapkan melalui 5 dokumen yang saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya langkah teknis penyelarasan rencana pembangunan desa dengan rencana pembangunan kabupaten yang pertama adalah mendata dan pemilahan. Kegiatan penyelarasan dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota yang akan masuk ke desa. Terus yang kedua, format data rencana program, hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa. Yang ketiga, rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi, sebelum pemerintah desa melakukan penyusunan rancangan RPJMDes, terlebih dahulu langkah teknis yang harus dilakukan oleh desa adalah proses penyelarasan program pemerintah desa dengan pemerintah daerah. Di mana yang pertama adalah pemerintah desa perlu melakukan pendataan dan pemilahan kira-kira rencana dan program pembangunan kabupaten yang masuk ke desa itu apa saja. Lalu kemudian hasil pendataan dan pemilahan dituangkan dalam format data yang sudah disediakan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terus kemudian mengelompokkan program dan kegiatan yang masuk ke desa tersebut di dalam 4 bidang. Baik itu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang terakhir, data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. Proses penyelarasan program kabupaten dan program desa ini nantinya akan menjadi bagian dari hasil pengkajian keadaan desa. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Ini merupakan langkah teknis penyelarasan di mana pemerintah desa pada saat telah memilih, ini merupakan format perencanaan yang pemerintah desa perlu menyiapkan, dan dalam format ini diatur oleh Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 dan Peraturan Menteri nomor 114 tahun 2014. Nah, format perencanaan ini sudah kami kawinkan, sudah kami sinkronisasikan antara format Peraturan Menteri Dalam Negeri dan format Peraturan Menteri Desa. Di mana dalam contoh daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten kota yang masuk ke desa, yang pertama adalah bidang. Misalnya nomor 1 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Nama programnya adalah Program Pengadaan Komputer untuk Operasional Pemerintahan Desa. Maka kita harus menyebutkan program pengadaan komputer tersebut dibiayai oleh government pada tingkatan apa? Apakah itu pemerintah,
Maksudnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah. Jika telah kita ketahui itu bantuan dari pemerintah pusat, maka kita cari dari kementerian apa. Ketika kita sudah mengetahui dari Kementerian Dalam Negeri, kita cari lagi dari direktorat apa. Nah, saya ambil contoh di sini, pengadaan komputer untuk operasional desa berasal dari pemerintah pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Bina Pemdes. Untuk mendukung SDGs desa keberapa? Ini merupakan kolom yang kami reduksi dari lampiran Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020. Untuk mendukung SDGs desa ke-18, perlu diketahui bahwa indikator SDGs desa itu ada 18 dan nanti kita akan kupas tuntas apa sih indikator nomor 1 sampai dengan nomor 18 itu. Contoh kami pada lampiran ini mendukung SDGs desa ke-18. Kapan? Tahun pelaksanaannya jika pengadaan komputer tersebut informasinya akan dilaksanakan 2 kali dalam 1 periode kepemimpinan kepala desa, maka ditulis misalnya di tahun kedua dan tahun keempat. Lokasi kegiatan yaitu di desa Sukamakmur, terus kemudian volumenya berapa? Volume bantuan komputernya ada berapa? Di sini contohnya ada 3 dengan satuan unit. Total pagudana yang rencananya akan diterima oleh desa dari bantuan komputer tersebut 30 juta. Dan seterusnya sampai pada pemberdayaan masyarakat desa. Di sini ada pelatihan keterampilan pertanian untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa. Bantuan tersebut dari mana? Misalnya dari pemerintah kabupaten ya. Tulis saja pemerintah kabupaten mana, terus kemudian OPD-nya dari OPD apa? Misalnya di sini dari organisasi pemerintah daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Kota tersebut ya, kota dimaksud. Mendukung SDGs desa keberapa? Di sini kami cantumkan ke-8 dan ke-10. Apa ke-8 dan apa yang ke-10 itu nanti kita akan jelaskan secara rinci pada next agenda. Nah, tahun pelaksanaannya kapan? Kalau hanya 1 kali kalau bantuannya diagendakan hanya 1 kali dalam 1 tahun anggaran, berarti hanya 1 kali. Dan kapan itu akan dilaksanakan? Misalnya pada tahun kedua, berarti tahun pelaksanaannya kita catat pelaksanaan pelatihan keterampilan pertanian tersebut akan dilaksanakan pada tahun kedua periodisasi kepala desa dimaksud. Volumenya berapa? Volumenya 50 dengan satuan orang. Total pagudana yang akan didapatkan oleh pemerintah desa totalnya 50 juta. Nah, daftar rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota yang masuk ke desa ini nantinya akan ditandatangani oleh ketua tim penyusun RPJM desa dan diketahui oleh kepala desa. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan kaitan dengan tema atau materi yang berkaitan dengan penyusunan RPJM Des, yaitu pembentukan tim penyusun serta penyelarasan program, pembentukan tim penyusun serta penyelarasan program kabupaten. Selanjutnya, setelah pemerintah desa membentuk tim penyusun, terus kemudian pemerintah desa telah melakukan proses penyelarasan program desa dengan program kabupaten, maka selanjutnya pemerintah desa akan melakukan proses pengkajian keadaan desa. Untuk proses pengkajian keadaan desa akan kami sampaikan pada konten selanjutnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.